Makanya saya tanya, masih ngaceng nggak? Kalau dia ngajak ini kan berarti masih. Heeh, gitu. Iya, dia kalau saya kan orangnya kan nggak mandang rupa lah orangnya ya. Mau dia tua, Kalau nggak ngaceng nggak apa-apa, ibu mau? nggak apa-apa lah. Saya juga udah tua kok. Oh, Saya juga udah males ibaratnya apa ya. Yang penting ada teman hidup untuk masa nanti lah Ya. gitu. Ada teman untuk hidup untuk masa tua gitu. Gampang Bu, ibu tinggal nggak boleh punya sifat busuk di hati ibu. Nanti dia mau masuk Islam. Sifat busuk tuh apa? Ibu kepancing jengkel sama orang yang dekat sama ibu atau sama mantannya ibu. Jadi ibu nggak boleh ingat kekurangannya dari yang ada sekitar ibu mantan. Udah nanti ibu kawin sama dia. Ibu tahu RDI dari mana? Ini teteh saya udah duluan, udah berapa kali kesini? Udah 5 kali. Saya udah 1 tahun. Ibu. Iya. Nah ibu ngasih tahu ke ibu ini. Iya. Iya. Kok ibu percaya dikasih tahu dia? Ya percaya aja sih. Apa yang bikin ibu percaya? Suka ngeliat YouTube aja. Ibu. Tadinya dikasih tahu sama suami. Malah saya yang sering kesini, suami yang enggak gitu. Oh, jadi yang tahu suami. Yang nyuruh-nyuruh aja suami mah gitu. Saya yang ngejalanin. Teteh saya ada satu lagi adik Bertiga. beradik biasanya kesini. Ini kakaknya Pak. Pintuan. Ini kakaknya. Ya. Ini adiknya. Ada lagi. Bungsu. Oh, bungsu. Adiknya ini ada. Ada. Oh. Yang mana? Ikut kali ini. Biasanya Tadi dia ikut. telepon tuh. Udah privat belum katanya gitu. Gitu. Itu hari kan di sana tuh di Pila Mangga. Di Pila Mangga. Oh. 3. Udah masuk trewek-wek katanya gitu. Nah, saya yang Pila Mangga lewat Mas Peri. Iya, Mas. Saya yang privat saya. Jadi ibu tinggal di mana? Di Serang. Di Serang. Kalau saya sih nanti mau ke Ini mau berangkat Australia. besok. Ke berangkat kemana? Australia. Ke Australia. Ke Australia. Acara apa? Ya untuk Deketin mic-nya. untuk supaya saya ini nih apa namanya mau mengajukan visa residen supaya gampang gitu, supaya mudah. Jadi saya harus tinggal di sana dulu walaupun misah. Jadi dia lebih gampang ngurus-ngurusnya gitu. Visa residen. Jadi kemarin-kemarin itu kan visa turis saya pakainya. Jadi kalau visa turis kan 3 bulan sekali pulang. Nah saya maunya visa residen. Jadi biar saya ini apa namanya bisa pulang. Oh ini bulenya di Australia. Australia, tapi asli orang Amerika. Orang Amerika tinggal di Australia. Tinggal di Australia. Umurnya berapa? 75. 75. Ibu umurnya? Saya udah 51 atau 52 gitu. 51 atau 52. Iya, iya. Saya 60. 60. Ibu nggak mau nikah lagi? Iya punya suami, punya anak. Cucu banyak. Iya. Cucunya banyak. Anak 6, cucu 10. Anak 6. Cucu 10. Itu lahir normal semua. Normal semua. Segede apa alat kelamin ibu? Kecil. Oh kecil. 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 Berarti elastis ya. Pada saat lahir bisa gede sendiri. Nah ini Pak Haji, si bule ini kan dia tuh udah pensiun. Pensiun, iyalah udah pensiun lah ya, udah nggak kerja lagi. Dia tuh udah tinggal istilahnya menikmati masa tuanya lah ya. Nah kebetulan dia juga dulu kan dia duda anak 2, tapi anaknya itu dibawa semua sama istrinya. Dia nggak boleh ngakuin lah gitu sama mantan istrinya. Ya gitu, pokoknya saya kepengen supaya dia tuh hartanya apa gitu, biarlah gitu. Namanya mau hidup berdua sama saya, otomatis kan biar ke saya gitu aja. Nanti kan ibu remes alat kelamin ibu, nanti ibu sentuh ke kulit ibu. Iya. Gimana maksudnya? Dipegang? Saya pegang. Gitu ya. Terus diginiin ke muka. Iya. Jadi ibu remes alat kelamin ibu. Usapin ke muka. Diusapin, kalau bahasa Sunda namanya dicamahan. Kalau Sunda, kalau Jawa disuwuk. Nanti sambil ibu ngomong,
masuk Islam ya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya. Oh. Masuk agama Islam ya. Nanti dia masuk agama Islam. Di muka si bule. Di muka si bule. Harus di muka si bule katanya. Gimana itu? Bisa. Apa ke kamar mandi dulu ya? Ya ke kamar mandi dulu lah. Ya saya bilang mau aja mesir. saya mau ke toilet, saya Iya. mau ini dulu. Nanti ibu remes alat kelamin ibu kepel. Nanti kalau dia lagi meleng, usap atau ibu pegang kulitnya atau ibu Ya sentuh. pura-pura aja. Ya. You handsome. Gitu. Sambil diusapin. Kamu handsome, kamu ganteng. Iya, padahal dalam hati gitu ya, ngucap gitu ya, bilang ya. Iya. Semua rekening, semua hartanya pindah Ke atas nama Ke saya. saya. gitu ya. Hajatnya diucapkan. Iya. Nanti ibu ngomong begitu. Semua saldo kamu saya yang ngatur. Semua saldo kamu pindah ke rekening saya. Nanti semua rekeningnya pindah ke ibu. Nanti ibu yang ngatur. Iya. Nanti ibu yang ngatur. Manjur bu. Alat kelamin ibu pulen bener. Kalau ada 5 saya pesan 4. Yang 3 dibungkus. Yang 1 di. Kalah ketan juga. Kalah lah bu. Apalagi ketan susu. Pak Haji, kalau saya pengennya nikahin anak tapi belum punya modal, pengen punya modal secepatnya. Bisa gak ibu nggak boleh nasehatin anak? Karena itu sifat busuk. Anak dinasehatin nggak boleh. Ibu langsung ke Allah. Allah gerakin putra saya, putri saya untuk sholatnya nggak bolong. Jadi ibu nggak bisa pagi-pagi ngoprak-ngoprak suruh sholat, nggak boleh. Ya, kayak dia Ibu nanti begadang. jengkel. Kayak dia begadang terus kan kamu juga ngomel, jangan itu. Nggak boleh. Ya. Ibu nggak Jadi boleh mendingan jengkel. ke Allah aja langsung ya. Langsung ke Allah. Nanti ada orang Udah kasih capek duit juga ibu kan, kamu modal juga ibu. Kesal juga akhirnya. Soalnya kalau dia nggak menurut sama kata ibu, ibu jadi kesel. Kesel, Nah itu ya. jadi sifat busuk. Itu juga Pak Haji sama Nggak saya. boleh. Nggak boleh. Karena di dalam hati yang busuk, semuanya, coba terangin. Jadi dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh kita. Jadi energinya energi positif. Tapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh anggota tubuh kita. Jadi rusak. Jadi energinya jadi negatif. Jadi tidak boleh hatinya. Apa itu hati namanya? Jadi harus dijaga hatinya dari sifat Sekarang apapun. dia mau main slot, mau apa. Legowo saja. Sebodoh gitu ya. Sebodohin aja udah. Nah itu. Lapang dada, terima apa adanya. Lapang dada, terima apa adanya. Ya, terima apa. Ini aja dituang. Ini ke situ. Terima apa adanya. Lapang dada, terima apa adanya. Terima apa adanya. Lapang dada. Kalau ibu kan enggak. Maunya anak nurut kata ibu. Enggak boleh. Kan yang nyiptain anak Allah. Pasti yang bisa ngerubah karakter, tabiat, sifatnya Allah. Begitu juga calonnya, bulenya. Gerakin hatinya supaya dia masuk Islam. Hanya Allah yang bisa. Nah ibu hanya cuman berusaha aja. Remes alat kelamin ibu. Taruh di mukanya. Setiap hari. Dia minta Pak Haji, apakah saya dalam 1 bulan bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Pasti bisa. Pasti bisa. Harus prasangka baik. Pasti bisa. Oke? Dia mintanya habis bulan ini suruh ngerahin uang ke ceweknya. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti ada. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Kayak anak saya. Ibu yakin nggak ngeremes alat kelaminnya taruh di mukanya? Bisa gak dipaksain pelan-pelan? Bisa. Disiasatin? Bisa lah. Setiap mau ketemu, mau pulang, mau pamit.
Atau pas ketemu, jadi ibu remes dulu alat kelamin ibu sebelum masuk rumahnya, ibu kerjain. Berapa kali itu? Sekali Sekali manjur, aja kermasnya. berkali-kali manjur. Kalau Remesnya setiap 9 kali ya? iya, kalau sering takutnya copot. Kalau copot saya juga yang rugi orang Indonesia. Soalnya punya ibu pulen. Ibu yang copot, kita yang rugi. Terus apa lagi tuh? Lupa. Apa lagi? Tadi nggak dicatat sih. Iya. Ada lagi gak coba? Ini sebetulnya saya kesini tuh anak saya yang dua mah ini aja katanya. Apa sih? Ngapain jauh-jauh ke sana gitu. Oh iya. Iya begitu. Di sini juga banyak anak yatim, beda lah. Beda. Beda ya. Udah nggak usah ngelarang mama gitu. Banyak orang yang pada datang kemari, terutama orang seusia ibu, anaknya yang ngelarang tuh banyak bu, nggak hanya satu. Nomor Iya satu betul. sama nomor 2 itu. Jangankan ibu, dia di sini aja anaknya ngelarang. Betul? Iya. Ini kan jauh di Jawa Tengah, dilarang. Tapi tenang aja. Di sini anak yatimnya antik, ada yatim kurung, ada yatim umroh, anak yatim kecil-kecil tapi ada umroh. Anak Pengen yatim Pak Haji saya umroh. pasti bisa. Iya. Amin. Oh iya, saya juga gini Pak Haji. Kepengennya tuh bulan puasa tahun yang akan datang gitu, saya kan kepengen umroh. Saya tuh kepengen supaya dia juga ikut umroh Pasti. Kan ibu sekalian belum gitu. remes alat kelaminnya ibu untuk di mukanya dia. Iya. Remes dulu alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Masuk agama saya, masuk Islam, ikut keyakinan saya, nurut, manut, katut, tunduk, sayang, setia. Apa aja ibu ucapin. Mumpung punya ibu lagi pulen-pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Mesti Udah tambah tua air. juga Pak. Hah? Udah tua, tenaga udah kurang. Alat tambah air, jadi tambah lebih pulen. Tanya kameramen. Ada lagi? Udah. Bisa ya? Pasti ya? Pasti bisa. Ada uangnya dan pasti Pasti. nikah. Amin. Ya. Amin. Rayakan ya, karena ini yang keempat harus meriah ya. Jangan lupa ondel-ondel. Ya Allah, Pak Haji, masalah ini masalah tanah ya. Kan dulunya udah dibagiin ke saya, udah gitu dibagi apa namanya tuh di ini lagi apa namanya, pas diungkit lagi terus dibagi rata gitu. Terus yang bekas saya kebagi ke dia gitu, masih satu broyot lah gitu ya. Terus biar kembali lagi ke kita bisa nggak ya? Ya itu tadi ibu nggak boleh punya sifat busuk sama anak, nggak boleh nasihatin anak, bisa nggak? Nanti tanahnya jadi milik ibu dan ibu punya uang. Bisa? Bisa. Sifat busuknya nggak boleh, kayak ini yang tadi diterangin sama Pak. Jangan ngomel-ngomel kesinggi, udah pokoknya Nah, biarin. nggak boleh. Ya mau gimana biarin aja udah, pasrah aja lah minta sama Betul. Allah. Kalau orang Jawa kan legowo, kalau orang Serang apa namanya? Lapang dada. Iya, lapang dada. Ibunya harus lapang dada. Ya, Bisa? bisa. Pasti ya. Pasti bisa. Sip, cair. Naik ke pelaminan. Amin. Meriah. Si pulen. Si legit. Ini Bu. Makasih. Makasih. Aja makasih. Ya. Praktek ya. Iya, Pak. Yang sedekah siapa? Ibu. Ini siapa? Hah? Oh iya, tinggal di mana? Kalisari. Ibu serumah nggak sama anak ibu? Beda rumah.
Oh, ini tinggal di mana? Di dekat saya juga. Oh, Dekat saya jualannya baru. jualannya bareng. Bareng. Anak saya kue, saya nasi uduk. Ini jual kue. Ya, Ini saya nasi uduknya. Satu Nah, meja. Satu meja. satu meja. Nah, dagangnya di tempat ibu apa di tempat anak? Kita ngontrak Ngontrak lagi. Oh, buat dagangnya ngontrak lagi. di jalan, Pinggir jalan. di teras orang Betawi. Oh. Ibu dagang nasi uduk. Nasi ulam, nasi kuning, lontong sayur. Waduh, enak bener. Lontong isi. Lontong isi, Bakwan. gorengan. Anak saya suruh kue manis-manis. Nah, itu udah berapa lama dagang ibu? Mau 2 tahun. 2 tahun nanti habis lebaran ini 2 tahun. Oke. Nah, ini ibu tahu RDI di mana? Anak saya pertamanya di luar. Oh, kenapa nggak suruh masuk? Katanya nggak boleh bertiga. Oh, boleh, panggil. Boleh, tapi bawa anak kecil lagi pada tidur. Oh, Tapi anak. dia pengen ketemu Pak Haji juga. Oh, ya udah panggil. Karena dia sudah mengamalkan apa yang Pak Haji. Ya udah panggil. Boleh. Ya. Eh, Anaknya suruh tidur di karpet, sudah. Anaknya suruh tidur. Anaknya suruh tidur di karpet. Nah, yang tahu RDI itu Anak siapa? saya dulu yang pertama. Ah. Terus namanya Amalia. namanya Amalia. Terus dia kan nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak usaha. Dia ikut suaminya aja. Tapi dia mungkin udah ngamalin. Dia emang rezeki ada aja katanya tadi. Cuman suaminya tuh kurang begitu. Jadi saya ya Allah mama pengen kami itu ketemu Pak Haji gimana caranya. Ayo kita privat aja. Enakan privat. Kalau privat kita ngobrol sekeluarga begini, nggak ada orang lain, nggak ada yang nimbrung, Ya, enak. saya udah kesini sebelum puasa, tapi Pak Haji lagi Sakit 2 bulan ya, 60 hari saya sakit baru. itu Pak Haji lagi pakai oksigen kan. Pakai oksigen. Makanya waktu Sehari habis 6 tabung oksigen. makanya kemarin saya pas WA terus katanya udah bisa Bu, kata itu ya udah tolong daftarin ya. Terus saya itu sebelum jujur ya ke sini ya insyaallah. Sini masuk, ayo sini. Ini seru nih. Tidurin di mana? Sini tidurin di sini aja. Dia di sini juga nggak apa-apa Pak Haji. Ah, Kenapa? oh nggak apa-apa. Oh iya. Ya, jadi saya pakai RDA dari anak saya itu Pak Haji. Oh iya. Ambilin bangku satu lagi buat putrinya nih. Nggak apa-apa di sini. Ambilin bangku satu lagi. Rusak. Oh nggak usah. Nih katanya. yang nggak rusak. Sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Emang nggak ada mbaknya itu yang sudah dandanin, nggak ada, udah nggak di sini lagi. Nggak ada. Udah nggak di sini lagi. Nggak ada, Pak. Telepon nggak diangkat. Oh. Sini deh, duduk sini. Nah, biar lega. Ayo, jadi. Nah, Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Nah, Dah anak baik. Nah, jadi gimana ceritanya nih tahu RDI? Siapa dulu yang tahu? Saya. Oh iya, mbaknya tahu RDI gimana ceritanya? Pertama nonton di YouTube. Pertama viral dulu di IG. Terus aku lihat, terus aku cek di Facebook, di YouTube. Terus nonton. Cuma bisa ngamalin itu cuman alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Benar memang ada aja rezeki. Tapi namanya yang nyari uang adalah suami. Dibohongin tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah apa yang diminta ibaratnya makan gitu kan rezeki, maksudnya uang suami itu kan nggak cukup banget, tapi untuk makan mah alhamdulillah gitu. Dari situ aja hal yang kecil gitu kan tanpa kita hitung tapi memang ada gitu, nyata. Tapi baru ngamalin itu alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Kenapa nggak meraktekin alhamdulillahnya 999 kali sehari 27 kali? Iya, itu belum, kayaknya untuk menghitungnya belum nyampe, tapi sebanyak-banyaknya alhamdulillah. Oh iya. Gitu, Nanti rezeki. coba praktekin mbaknya bacanya alhamdulillah 999 kali. Sehari bacanya 27 kali. Nanti lihat hasilnya deh. Luar biasa. Tapi kan saya nggak kerja. Nggak apa-apa. Jadi kan saya punya ilmu pamungkas nih. Nanti bertiga ya dengerin. Saya punya ilmu pamungkas. Tanpa kerja duit ngejar kita. Iya, makanya saya pengennya kayak gitu Pak Haji. Oh, Saya mau. udah 22 tahun saya udah nggak punya suami, udah 15 tahun. Saya Iya. tinggalin anak-anak. Jadi anak berapa?
Anak Ya, 4. yang 2 laki 2 perempuan. Oh. Yang 2 ini udah nikah, yang 2 belum. Yang laki-laki belum nikah. Oh, yang 2 udah. Udah, ini Yang perempuan udah. ya yang tinggal yang laki-laki belum. Oh iya, iya. Saya pengen ya, saya pengen punya rumah gitu Pak di Jakarta. Boleh, ntar saya ajarin, Ya, gampang. saya cuma ya kita kan mintanya sama Allah ya Pak ya. Boleh. Cuman kan dengan jalan dengan cara. Bu, nanti saya ajarin, gampang. Saya boleh tanya gak? Ibu dagang nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur. Itu kalau boleh tahu sekali dagang tuh modalnya berapa? Modalnya mah kan saya cuma dagang nasi uduk tuh paling banyak 5 liter 4 liter. Jadi nggak banyak. Lontong sayur juga seliter kadang-kadang nggak habis. Lontong isi juga seliter. Ya kalau dapat unitnya itu saya cuma 400-500. Berarti modalnya berapa sekali dagang? Mungkin modalnya 3,5. Modalnya Ya, sekali jualan. ya modalnya 3,5 apa 400 itu. Tapi kan saya yang dikontrak saya banyak, warung saya kontrak, rumah saya kontrak. Itu Pak Haji. Maksudnya alhamdulillah saya bersyukur, saya nggak pernah yang namanya kejar-kejar kontrakan gitu. Alhamdulillah bisa bayar, makan cukup. Gitu. Jadi waktunya bayar ada aja uangnya. Alhamdulillah Pak Haji, saya nggak bilang. Nah, kalau saya boleh tahu mbaknya tuh dagang apa? Kue tuh berapa modalnya sekali dagang untuk beli bahan bakunya tuh? Kue itu sekitar Kuenya apa aja? ada donat, risol mayones, sosis Solo, onde, apa lagi ya? Apa? Iya, donat, onde, ketan, risol mayo, sosis Solo, gitu Pak Haji. Ketan putih, ketan serundeng. Dapat duit tuh 2,5 di Pak Haji. Kalau itu kadang 2,5 kadang 180 kan. Nggak bisa, nggak banyak. Ini. Iya, saya pribadi kan beda-beda. Maksudnya uangnya nanti disetorin dari mama gitu. Jadi dari anak saya nya 2,5 dijual sama saya 3.000, jadi saya punya 500 gitu. Kayak gitu. Terus anak saya tiap hari setorannya paling dapat 18, 200. Gitu Pak Haji. Itu kalau lagi ramai ya nyampe 300 gitu. Nah, sewa kiosnya berapa setahun? Kiosnya 3,5 juta setahun. Setahun. Iya, peran orang aja teras sebentar dari jam 4 sampai jam 9. Jam 4 pagi. Saya udah buka dari jam 4 pagi Haji. Saya bangun jam setengah 2 malam. Setengah 2 Saya malam. udah bangun. Udah mulai Udah nyiapin mulai, masakan. Iya. Jam. Tapi saya sebelum subuh saya udah di depan. Hmm, Udah mulai digoreng, saya goreng depan. oke. Kalau rumah saya 1 juta, kalau listrik 3 juta. Kalau kontrak rumah bulanan Bulanan 1 juta. Kalau sama listrik 3. Sama listrik 300. Jadi Ya nomor dia gitu Pak. Jadi hidup nih biaya semua. Ya makanya saya pagi ya Allah. Saya kemarin ya rezeki mah ada aja pagi saya ibu saya tampung kan saya anaknya cuma kakak saya meninggal semua udah sama adik. Ibu saya ikut saya sampai meninggal sampai itu alhamdulillah saya bisa gitu membiayain gitu. Enggak kirain rezeki mah saya bersyukur. Rezeki mah ada. Luar biasa ya. Jadi hidup nih biaya ya. Bayar kontrakan 1 juta. Iya. bayar listrik 300. Bayar listrik 300.000. Warung sebulan 3,5 juta. Bayar warung sebulan 3,5 juta. Belum makan, belum namanya kita Bersosialisasi. Ya, ada itulah ya Pak. Ada yang nengokin sakit. Iya, tapi ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Maksudnya masih bisa begini. Cuma saya pengennya. Tapi cita-cita pengen punya rumah tuh belum kewujud Pak Haji. Belum. Itu saya kan usianya udah 52 tahun. Masa 52. Iya. Berarti lahir tahun 72, 73. Saya lahir tahun 70. Berarti kita pertemanan dong. Lahir tahun berapa, Man? Masih. Ya, Pak. Hah? 69. Ini suhu kita kameramen. Ini udah punya cucu. Cucunya berapa? 4. Dari mbaknya 2. Dari sini 2. Ya. Gimana caranya Pak biar saya tuh? Boleh. Ya Allah, saya tuh pengennya sedekah ngasih orang gitu Pak. Saya tuh nggak ngerjain orang tuh. Apa yang bikin ibu bertiga nih putri-putrinya kok maksain pengen privat? Siapa yang punya ide kalau semua? Saya yang pengen ketemu Pak Haji. Gimana? Kata anak saya, yuk mau privat aja, yuk, ayo.
Makanya saya tanyain lagi sama itu, ngelawai hampir tiap hari saya, nggak bosan-bosan. Wean, Iya, Sama siapa ya namanya? Sopian, Oh iya, Pak Dandan, Mas Sopian. Sopian. Iya, saya nanyain terus sama dia. Belum. Saya kesini waktu itu datangnya sebelum zuhur, Sesudah jam 2, zuhur. katanya habis maghrib kata Bu apa? Bu Ayi. Bu Ayi katanya Ipak mulai habis maghrib, saya dari sana habis zuhur. Sampai sini Pak Hajinya nggak ada, katanya lagi nggak enak belakang. Terus saya tunggu tuh sampai sebelum puasa, sampai bulan puasa gitu, bulan puasa libur habis lebaran, nih kita nggak usah pulang. Sebelum mulai dagang, Sebelum mulai dagang kita harus ketemu Pak Haji. Gitu. Saya jadi nggak pulang ke Kuningan Pak Haji. Oh, Saya aslinya orang Kuningan. oh Kuningan. Jawa Barat. Kalau boleh tahu Ibu di rumah isinya sama siapa aja? Saya sendiri. Di kontrakan. Saya yang gontok bulannya 2 minggu sekali di Cikarang. Kerjanya. Jadi Ibu dikontrakan sendiri. Sendiri, iya. Tapi anak saya pulang 2 minggu sekali, karena kalau lagi libur seminggu sekali. Nah, ilmu RDAY kan ada Bu. Duit ngejar kita. Iya. Di usia kita 50 tahun ini saya maunya duit ngejar kita. Hajar melintir. Iya, betul. Bisa gak yang 3 jangan dilanggar? Nggak apa-apa. Yang 3 jangan dilanggar. Nanti diterangin sama Bapak. Coba diterangin Pak. Yang 3 jangan dilanggar. Kalau Ibu 3 nggak dilanggar, itu nanti Ibu di tahun ini bisa punya rumah, punya ruko, punya penghasilan sendiri, dan minimal semuanya 10 miliar. Amin ya. Coba Bos terangin Bos. Ya, Ibu, kakak-kakak, jadi kunci utama agar hajat kita terkabul, RDAY yang dirumuskan Pak Haji, adalah kita harus bikin takjub Allah. Harus bikin takjub Allah. Iya, Bu, utamanya di situ. Gimana Allah akan Bikin takjub kita. takjub kita? Kalau kitanya nggak bikin takjub Allah, Itu yang utama. Caranya yang pertama, kita harus menerima ketetapan Allah. Menerima takdir ketetapan yang sudah kita jalani sekarang ini. Syukurkan Pak Dia. Tidak menyalahkan siapapun. nasib. Tidak menyalahkan nasib, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan saudara. Apalagi nggak boleh nyalain Allah. Karena ujungnya akan ke situ. Kalau kita menyalahkan siapa-siapa, sudah nanti pasti akan menyalahkan Allah. Kalau kita menyalahkan Allah, Allah murka enggak? Murka. Murka. Kalau Allah murka, sudah tutup pintu rezeki kita, ya sudah, yang penting Sekedar hidup. Makan. Ya makan, minum Tinggal. ya minum, tinggal ya sekedar tinggal, karena kita menyalahkan Allah. Nasib, menyalahkan Nasibnya. nasib. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya punya suami dia? Kenapa ya dia zolim? Kenapa ya kok dia tega ya? Nggak jujur ya? Kenapa ya? Ah, itu nggak boleh. Kok ketawa? Korban pembohongan. Nggak apa-apa. Apa-apa. Kanti Terima. mbaknya pada saat meninggal masuk kubur, mbaknya nggak ada siksa kubur, langsung masuk surga tanpa siksa kubur. Kenapa? Karena di dunia udah disiksa sama suami. Jadi kita ini ada siksa kubur, mbaknya nggak ada, langsung nyelonong masuk surga. Milih mana coba? Yang akhir aja. Iya, jadi terima. Mbaknya harus bersyukur sama suami. Nanti pulang dari sini, mbaknya kalau manggil suami apa? Ayah, terima kasih ya. Aku kata Pak Haji nanti kalau meninggal aku langsung masuk surga. Kenapa? Karena aku di dunia aku suka dibohongi sama ayah. Iya. Lanjut. Ya, jadi itu utama, itu menjadi pondasi, dasarnya. Karena kalau dasar ini goyah, ilmu yang berikutnya manfaatnya kurang. Tapi saya mah
sekarang udah Deketin mic Iya. deketin mic. ya saya mah sekarang mah udah banyak bersyukur aja Pak. Iya, Ya betul. maksudnya Iya. nggak nyalain siapa-siapa, saya udah bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja saya. Iya, jadi ini kan disampaikan sebagai pondasi. Kalau pondasinya harus kuat, dasarnya harus kuat di nomor 1. Maka Pak Haji menjelaskan pasti diletakkan di nomor 1. Karena ini penting banget. Baru yang kedua, kalau kita sudah menerima keadaan, menerima, tidak menyalahkan diri sendiri, kadang kan menyalahkan dirinya sendiri juga. Kenapa ya nasib saya kok begini? Kenapa ya kok saya rezekinya begini? Kenapa ya kok di hari tua saya begini? Kenapa ya kok kehidupan saya belakangan ini begini? Nah, itu nggak boleh. Oke, yang kedua, pondasinya sudah, dasarnya sudah kuat ya. Tidak boleh menyesali, menyalahkan. Yang kedua, menjaga hati untuk tidak punya sifat busuk. Kenapa? Karena Nabi berpesan, ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, dia jelek, maka rusak seluruh tubuh. Apa itu? Segumpal dagingnya namanya hati. Itu harus kita jaga. Tidak boleh ada sifat busuk, bahasa Pak Haji. Karena itu pesan Nabi juga begitu, harus dijaga. Karena itu sifat busuk itu negatif. Kalau diri kita negatif, busuk, maka rezeki tadi sudah sampaikan Pak Haji, sekedar-sekedarnya saja. Dijaga. Sifat busuk itu dirumuskan Pak Haji dalam bentuk formula 18 itu. Banyak kasih tuh. Sifat 18 ini yang sudah dirumuskan Pak Haji, yang harus kita jaga untuk tidak ada di dalam jiwa, di dalam diri, di dalam hati, dalam setiap nafas kita, tidak ada. Berat ya, berat. Tapi itu kita sudah punya pondasi, punya dasar tadi, ini harus bisa. Karena kalau ini nggak bisa, sifat busuk ini, nanti ibadah kita, amal kita, sedekah kita, pengabdian kepada ibu kita, merawat anak kita, itu menjadi minus. Karena kalau sifat negatif ada, minus 1 saja dari sifat 18, minus 1, amal ibadah ibu, mbak-mbaknya nilainya 1000 kali minus 1 sama dengan Minus 1000. minus 1000, bukan sekedar 0. Di bawah. Di bawah 0, minus malahan. Kita udah sholat, udah tahajud, udah puasa, udah zakat. Itu kan pahalanya 1000. Nah, kita ngeluh sama mantu. Itu minus 1. Minus 1 kali 1000, minus 1000. Minus. Nggak Itu boleh. tidak boleh. Saya sih udah nggak perlu, cuman kalau namanya di pinggir jalan Pak, itu ya kalau ada orang lewat gimana gitu ya. Komen. Itu ya. Ada nggak di situ komen? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kayak orang nyinyir gitu lah. Kok gitu ya? Komenin. Terus kemudian Nggak boleh. ya, ada yang bergoda dan berhenti. Kenapa sih kok berhenti? Gitu. Kadang-kadang bapak juga kalau beli tuh sampai milih tuh sampai diaduk-aduk gua. Jadi kan hati saya juga gimana ya Pak? Nggak boleh. Ya, susah. Kalau seumpamanya kita menghindar dari orang, kita tahu nih ibaratnya gini, kayak seumpamanya gini, kalau ibaratkan kita tahu di situ tuh ada lobang, terus kita tahu di situ ada lobang yang bakal bikin kita jatuh, terus kita menghindar supaya kita nggak ketemu lobang itu boleh nggak? Kayak seumpamanya saya benci nih sama dia, terus saya nggak mau berkomunikasi atau saya nggak mau ngeliat dia, jadi kita menghindar, gimana caranya supaya hati kita tuh bersih, nggak kesel, nggak dongkol. Justru gitu. kan dia dihadirin sama Allah. Ah, Kenapa dihadirin. dihindar? Dihadapi nanti
ada yang ilmu pamungkasnya nanti Pak Haji, nanti ada pamungkasnya Iya, itu. Iya. untuk saat ini kan saya menjalankan kayak gitu, kayak semamanya ibaratnya kalau di pemikiran saya tuh kayak gini, di situ tuh ada loh, kita mau jalan ke situ, tapi di situ ada lobang, kan lobang itu bakal nyakitin kita atau bikin kita jatuh. Cari jalan aja supaya kita tuh gak keceblos atau masuk ke lobang itu gitu. Kalau saya untuk saat ini menerapkan diri saya supaya diri saya tuh nggak sakit gitu, tuh kayak gitu. Kalau Menghindar. kalau ternyata di lubang itu ada Duit yang banyak. duitnya di situ, Ada berlian. ada berliannya di Udah situ. saya hadapi. Nah, Nanti ada ilmunya yang ketiga. iya Ini ketika kan nanti. baru yang pertama. Baru Mas Baul mau Baru masuk yang mau kedua. masuk kedua. Nanti ada yang ketiga. Dasar sudah kan? Menghindari itu. Itu Nanti yang ada. dihindari itu. Kenapa? Karena tadi itu kan akan menjadi negatif. Dan itu wajib tidak boleh ada 18 itu. Berat, tapi harus kalau mau hajatnya terkabul. Pelan-pelan ya. Cepet. Nah, keburu imsak. Kadang-kadang iya sih emang kadang-kadang di depan kita tuh ya namanya orang dagang Iya. banyak gitu yang aja yang Ah. saya ini usaha pengganda. Iya, itu 18 itu dihafal. Caranya gimana untuk bisa kita terhindar dari sifat itu? Kata Allah, kita harus mohon ampun. Kenapa harus mohon ampun? Karena Allah akan memberikan bonus kita 5. Tapi saya sampaikan 1 saja. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, kata Allah akan ditambah, dilipat gandakan apa? Harta. Hartanya akan dilipat gandakan. Caranya dengan mohon ampun. Artinya apa? Itu tidak boleh ada di dalam hati kita. Harus bersih. Baru dikasih. Tidak segera dikasih loh Allah. Dilipat gandakan. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka Allah terlepas dari janjinya. Karena Allah kalau berjanji pasti ditepati. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi syaratnya itu hatinya tidak boleh kotor, harus bersih. Itu harus dijaga. Caranya mohon ampunnya dengan cara sholat tobat. Sholat tobat. Maghrib sampai Isya 18 itu dituntaskan. Cari yang 5, yang dominan, bawel, cerewet ke pelanggan, apalagi nyinyir, bawel berarti di situ ada semua. Coba cari yang 5. Karena emang pedagang nggak cerewet. Iya, Ini pembelinya itu loh. iya kita kan hanya terpancing jengkel, terus jengkel. Nah udah itu. Iya, Sholat ditambah di luar 18 itu yang dominan di diri kita, ibu, kakak-kakak, ditobati pakai sholat tobat dengan 10 kali salam. Waktunya di luar itu terserah, bebas. Setelah subuh sampai malam. Tahajud boleh 10 kali salam setiap pelanggaran. Mau dahsyat lagi, setiap melanggar bayar denda, pasti jera. rendahnya gimana? Ya, melanggar saya ini, saya marah, saya jengkel pada pembeli, bayar denda 1 juta. Besok pasti tidak diulang lagi. Dendanya kemana? Ke RDAY. Nah, yatim. Yang wasitnya ibu, kakak-kakak aja. Diri sendiri itu lebih dahsyat lagi. Kita akan jerah pasti untuk menjaga hati kita biar jernih. Besok pasti sudah jadi pembelinya. Ini perdagangan jadi beda sekarang. Berubah. Nah, kenapa? Karena kalau hatinya bersih, kita sudah mohon ampun ke Allah, Allah akan melipat gandakan harta kita. Dengan harta kita dilipat gandakan, ruko terbeli, rumah terbeli, mobil terbeli, umroh terlaksana.
Umroh sekeluarga loh, anak, cucu, mantu. Gak Amin mau Allah. saya nggak semuanya, Amin. semua. Amin, amin. Cucu yang kecil dibawakan. Dulu saya juga anak-anak saya dibawa kecil-kecil. Umroh tiap tahun saya berangkat bawa anak-anak saya kecil-kecil, sama anak yatim bawa yang kecil-kecil. Sampai anak saya sekarang jadi dokter yang pertama, mantu dokter, anak yang kedua dokter, anak yang ketiga sekarang sekolah dokter. Amin. Dulu kecil-kecil kita umroh bareng. Ya. Bisa. Ya kan Bisa. praktekin tadi. Lanjut. Penutupnya untuk mengungkapkan kedongkolan kita, bohongi terus aku, gitu ya. Apa yang ganjil di hati kita saat kita jengkel ke suami, saat kita jengkel ke pembeli, diungkapkan dengan energi yang penuh kekuatan. Keluarkan dengan spontan, dengan energi sekuat-kuatnya. Tapi kalau di pas dagang ya jangan teriak, nanti malah pergi semua malah gitu. Ada yang bolak-balik dagangan ini dipilah-pilih ini makanan pada dibolak-balik diambil. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ada juga. Kalau dibolak-balik terus seperti ini, besok saya punya uang 10 miliar. Iya, itu kan jengkel kita. Ini makanan dibolak-balik terus, belinya cuma 1.000 doang. Pasti besok saya punya uang 10 miliar. Pasti punya ruko sendiri, pasti punya rumah segera. Itu kita kan plong. Ini ayah kalau nipu saya terus, ayah bohongi saya terus, pasti saya punya uang sendiri 10 miliar. Punya uang sendiri 10 miliar. Gitu. Jadi keluar tapi tidak nyumpahin yang jelek. Kalau pembelinya disumpahin yang jelek, bolak-balik terus, tiker tanganmu. Enggak sih coba. Ya oh, iya, cek atau ya oh. Bulat-bulat juga itu onde, bolak-bolak. Iya. Iya. Kita luapkan dengan kejengkelan, dia juga jadi jengkel juga, marah. Saya kan raja membeli, enggak boleh bolak-balik, enggak jadi beli. Iya, sama. Jadi di batin diungkapkan kecemasan, kegundahan, kekesahan, kesedihan, kedendaman, kejengkelan kita, keluarin dengan emosi, tapi ditarik juga dengan emosi hajat kita. Punya rumah, punya ruko, punya mobil, punya uang. Begitu. Ada yang susah dari 3, susah. Kalau dibayangkan, jalanin saja. Kalau yang nomor 3 mah iya gitu maksudnya gampang. Kalau yang ini ya sih emang harus dijalan. Jalankan. Semoga Pasti bisa. Pasti bisa. Intinya di situ. Inti utamanya, pondasinya tadi, dan terakhir. Dan semuanya, kuncinya kalau di promosi makanan itu kan, apapun makannya, minumnya, teh botol sosro. Kalau ini, apapun hajatnya, kunci utamanya adalah sifat buruk ini. Sifat 18 yang sudah di formula Pak Haji. Nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Ke anak, terutama nasihatin anak. Anak gak mau makan, kita nasihatin, makan deh, makan. Sementara dia lagi nggak nafsu, dia lagi mau pakai bakso. Sementara kita makannya yang kering, cuman pakai nugget. Nggak bisa. Pada saat dia nggak nurut, kita jadi jengkel. Sifat busuk lagi 18 di kita. Akhirnya kita penghasilannya standar. Jadi kalau dia mau makan, ada yang mau makan. Makan apa? Ya turutin. Berapa sih bakso? Jauhnya kemana sih? Agak jauh dikit. Beliin deh. Kan kita lagi pengen punya hajat 10 miliar. Berapa sih bakso harganya? Paling 10.000, gede-gede 20.000. Udah kita turutin. Apa gitu. Yang penting hajatnya terkabul. Jangan kitanya komen gitu loh. Apalagi anak suruh sholat susah. Paksain. Apalagi suami sholat subuh susah. Janganlah. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udah jengkelnya dinolin. Jadi sifat busuk nggak boleh ada di ibu, di mbaknya, terutama ke anak dan ke suami, terutama ke pelanggan. Nah, gimana tuh ngilanginnya? Harus bisa, pasti bisa. Lanjut.
penutup dengan kita sumpah. Jadi 3 kan dasarnya, terima, jaga hati, sifatnya tidak boleh sumpah serapah, penutupnya semua itu akan subur rezeki kita dengan sedekah berapapun, sedekah subuh Insya Allah saya sedikit ya, ditransfer ya, terus ke SDA. kalau kerjanya Nah, berapa kali ya? iya. Masih ke tetangga masih ke masjid. Jadi begini, kalau kita pasang listrik itu kita pakai aki saja ya nyala, Ya. tapi aki pakai baterai, nyala baterai, kekuatannya sebentar. Kita pasang listrik harus ke PLN yang punya generator pembangkit tenaga listrik. Anggap RDAY ini adalah pembangkit energi listrik yang menyalakan hajat kita di rumah. Jadi kalau kita nggak abonemen ke pembangkit tenaga listriknya, kita nggak akan tersambung. Ya, nanti transfernya pakai Transfer saja. maksudnya tiap hari Jumat, pokoknya saya seminggu sekali. Iya, boleh. Gitu ya. Kalau bisa di depan, misalkan sehari berapa kali seminggu, udah. Ya. Nanti pokoknya Niatkan. saya kan udah ngomong, kalau saya udah ketemu Pak Haji, Iya. hajat saya maksudnya udah gini, saya nggak bakalan. Iya. Maksudnya Iya. saya pasti datang Pak, insya Allah saya datang, insya Allah saya transfer buat anak yatim. Itu maksud saya nggak bakalan. Ya, saya bilang sama anak-anak, seandainya saya lupa apa-apa, tolong. Ya, kenapa harus didorong dengan sedekah? Karena satu, sedekah itu tolak balak. Yang kedua, kata Allah merinci secara matematika Allah sedekah itu. Di surat Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, sedekah itu ibarat sebiji yang tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi kita taruh 1, tumbuhnya jadi 7 kali 100. Berapa? 700. Itu logika matematika kita. Tapi Allah tidak di penutup ayatnya. Allah berkehendak kepada siapapun untuk dilipat gandakan. Artinya lebih dari itu. Kita tidak boleh berharap sekedar 700. Bisa jadi Allah melipat gandakan 7.000, 10.000, 1 juta. Sedekah hebatnya di situ. Ini untuk mendorong hajat kita. Di samping kita tadi itu kan ada 2 kan, dengan sedekah ekstrim maupun dengan ibadah ekstrim. 2. Kalau yang kita jelaskan dari awal tadi sampai 3 itu adalah yang ibadah ekstrimnya. Nah, sekarang harus diikuti dengan sedekah ekstrim. Ya, jadi sedekah itu tidak nunggu nanti sudah kaya. Kalau sudah pendapatannya banyak, karena kata Allah sedekah itu di waktu lapang dan sempit. Justru yang sempit itu yang ekstrim. Bisa? Bisa dong. Bisa dong. 1 udah, 2 udah, 3 udah belum? 3 udah. Nah, Penutup. dari yang 3 Bu, 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3. 1 menerima takdir Allah. 2 nggak boleh punya sifat busuk. 3 nyumpahin. Yang mana yang susah kalau dipraktekin? Bagus. Maksud saya kan dagang aja kalau belum. Maksudnya Deketin mic ya. ini pasti maksudnya masalah itu pasti masih gitu kalau semuanya itu banyak orang yang beli. Pokoknya orang lihat beli tuh beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi saya kadang-kadang itu kadang-kadang itu yang saya. Berarti namanya komen. Tapi saya nggak ngomong orangnya. Yang batin namanya komen. Tapi sekarang lewat dengan Haji aku belinya itu, ya Allah kata saya kadang-kadang beneran Haji. Saya kadang-kadang masuk ke grupnya di situ. Nah, Kalau sedekah saya nggak. sekarang gede hajat apa gede gerutu? Jadi hajat saya.
Nah, bisa gak pelan-pelan nih gerutunya besok dari sini nggak boleh ada? Pasti bisa. Takutnya gini Bu, kalau ibu gerutu, ibu sampai tua jadi dagang aja. Saya nggak mau, kan usia kita udah 50 tahun ke atas, duit ngejar kita. Coba deh gerutunya mulai besok dihilangin, karena saya mau duit ngejar kita. Nah, berarti sifat busuk ya. Ya, sifat busuk ya itu gitu aja kan. Nah. Saya nggak pernah, maksudnya kalau ke tetangga juga saya nggak pernah, maksudnya saya kan orangnya di dalam aja Pak Ji, ya itu godaannya dan pembeli aja. Saya tuh kan orangnya namanya sibuk ya Pak Ji, sendiri-sendiri, cuci piring sendiri, semuanya sendiri, jadi saya jarang keluar, jarang ngobrol itu sama orang gosip itu jarang. Nggak pernah juga, jadi saya tuh cuma ya itu ujiannya dari pembeli. Tapi kok jadi punya sifat busuk, gimana ceritanya? Ya, nggak busuk sih Pak Haji, cuma pokoknya ini Pak Haji nih mau beli dan aduk itu saya kesel, buat itu dan aduk. Itu bukan sifat busuk. Ya sifat busuk kan. Itu hati busuk. Hati busuk ya. Iya. Kan kiri kanannya itu Pak Haji pada takut geli apa gimana gitu maksudnya. Jadi kan yang kita ntar orang kok milih kode sama bulatnya pakai dari aduk. Pembeli itu kamu ke saya kayak gitu, karena ngeliat orang yang aduk-aduk. Nggak apa-apa, ibu tinggal nanti sebelum dagang, ibu angkat tangan dulu ke Allah sebelum buka lapak, ibu bilang, Allah hadirkan pembeli yang terbaik, yang bikin saya senang, yang bikin saya senyum. Ucapan adalah doa. Nanti Allah hadirin pembelinya yang bagus-bagus, yang jelek-jelek nggak dihadirin. Itu Pak Haji yang kalau kita ngomongin kayak gitu kalau udah di itu, kalau udah di warung, kalau udah di meja warung. Iya, kalau pas mau berangkat ke warung. Berarti masih di rumah ngomong kayak gitu. Iya. Allah, terima kasih Allah, saya sudah dihadirkan pembeli yang terbaik, yang baik-baik, yang bikin saya senyum. Begitu. Soalnya kan nanti kalau ucapan adalah Doa. di awal ibu udah ngucap yang bagus, jadi nanti hasilnya pasti bagus. Ya. Gitu. Tapi kalau mau pipis, mau kemana? Di luar aja Mas. Hah? Sana. Mau pipis? Oh di sini. Kasih tahu ini ada toilet. Sini Je. Kasih tahu. Sini. Ada tisunya juga di situ. Nah jadi gimana caranya ibu bisa nggak bisa paksain setiap saat pakai ayatnya Allah. Nama ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik dulu ke Allah. Apapun. Jadi walaupun itu yang datang negatif, ibu prasangkanya harus baik. Nanti Allah yang membolak-balikin, betul? Betul. Bukan tugas ibu. Tapi kan ibu udah di sini udah main perasaannya. Nanti yang lain yang lihat pada jijik. Itu Iya, tapi kan emang iya Pak Haji, kan yang belinya pada ada 3 orang, yang lain kan satu-satu. Kan itu pembeli sebelah itu ngomong sama saya, ya Bu, donat bolong masih diaduk-aduk aja, padahal sama aja. Konde bulat masih muda, aduk aja, sampai ke bawah-bawah. Padahal sama aja bulat. Kan jadi, iya ya, harus gimana ya? Namanya pembeli adalah raja, kan gitu. Katakan saya gitu, masa kalau saya ngomong juga salah Pak Haji? Iya. Iya, takut tuh orang. Iya. Pokoknya saya pengen dagangnya rame Pak Haji, duit banyak itu aja udah. Boleh, tapi kan bisa gak komennya dalam hati dikurangin? Harus. Harus bisa Pak Haji. Harus bisa ya. Nah jadi yang 3 jangan dilanggar. Ibu praktekin. Saya mau minggu ini, minimal bulan ini harus ada yang terkabul. Paling lama 99 hari dari sekarang itu harus terwujud. Apa yang ibu cita-citain. Amin ya Allah Pak Haji. Yang 3. Insya Allah. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari yang 3 ini? Mama, khusus untuk mama. Enggak, kayaknya udah Pak Haji udah ngerti gitu. Maksud kalau yang 3. Menerima takdir Tuhan, Ya. nggak boleh punya sifat busuk. Jaga hati. Mm-mm. Ya. Sama terakhir. Subar. Amal. Nyumpahin.
Dia nyumpain orang ya kan, supainya kayak gitu. Ya nih, ntar besok saya udah bisa biar. Iya betul. Kalau lagi dalam kandung gue ya pancing. Nah, mbaknya ada gak pertanyaan dari yang 3 diterangin saya tadi jabarin? Ada gak pertanyaan? Sama suaminya tuh mainin aja sih pancing. Suaminya tuh nggak ada ceria-cerianya gitu, biarpun itu juga istrinya udah banting tulang dari itu juga. Kalau apa-apa mainin, atau emang sifatnya mainin. Nah, Mungkin dia ada kecewa sama keluarganya, jadinya manyun aja. emang apa kegiatan sehari-harinya? Suami kerja sales rokok. Oh iya. Kerjanya dari Senin sampai Sabtu, mungkin udah capek juga di jalan. Pulang pergi atau Pulang pergi. tinggal di pabrik? Pulang pergi. Oke. Jadinya kalau hari Minggu tuh ya udah maunya istirahat gitu Pak Haji. Padahal kan kita orang di rumah pengennya ngajak anak jalan gitu, tapi enggak. Kan capek pagi pulang, bangun 1:30 juga. Bikin kuenya kan dari 1:30 malam juga. Mbaknya? Sendiri, iya. Di rumah? Iya, sampai bantuin saya dagang sampai jam 10. Sampai rumah masih ngurus anak, masih ngurus cucian. Jadi kan saya juga anak kasih. Nah, dengan mbaknya banting tulang seperti itu, ibu banting tulang seperti itu, mbaknya banting tulang seperti itu, kalau meraktekin ilmu RDA yang 3, ada gak yang susah? Supaya itu apa kesel ya. Banyak kan udah banting tulang dari pagi jam 2 udah bangun, ibu juga, mbaknya juga banting tulang ngadepin suami. Kira-kira meraktekin ilmu RDA yang 3 bisa gak? Nih meraktekin ilmu RDA yang 3. Nerima takdir Tuhan, nggak boleh hatinya punya sifat busuk, sama nyumpahin untuk hajat terkabul. Bisa gak yang 3? Harus bisa Pak. Nah, gue setuju itu. Harus bisa. Kalau mau jadi orang kaya. Setuju. Orang tajir. Betul. punya Karena ini banyak kan nggak ada syarat yang susah. Harus S3. Sekolah kuliah S3. Harus S2. Harus S1. Harus kerja. Harus ngelamar. Harus punya modal. Harus pakai tumbal. Harus pakai tumbal. Harus pakai wirid. Harus pakai zikir. Harus pakai ini, pakai itu. Nggak ada. Hanya cuma 3. Nerima takdir Tuhan. Nggak boleh punya hati busuk. Hajat terkabul dengan nyumpahin. Yang mana yang susah kalau saya terangin? Saya tanya nih yang 3. Nggak ada kan? Ya udah tinggal praktek. Nanti kan ibanya terkabul. Ibu terkabul, mbaknya terkabul. Pripat lagi yang kedua. Bulan depan Kan saya terkabul. pripat lagi Pak Ya. Haji. Pripat lagi yang ketiga. Pripat lagi yang keempat. Pripat lagi yang kelima. Jangan kalah sama Mbak Lisa. Mbak Lisa 300 kali pripat. Tapi cair 200 miliar. Ini cair lagi 200 miliar. Kita baru pripat pertama udah mutung. Mana hasilnya? Jangan evaluasi lagi. Pripat lagi evaluasi. Masa 10 miliar cair cuman tumbalnya 10 juta. Saya nggak setuju dong. Kan belum dipraktekin. Betul? Betul. Jadi sifat busuk itu jangan sampai timbul. Timbulnya dari mana sih Pak Haji? Biasanya sifat busuk ring 1. Ring 1 siapa? Suami. Anak. Anak gak mau makan? Nggak boleh. Kita suka ngomongnya jelek Bu. Makan nggak? Kalau nggak habis ayamnya pada mati nanti. Kok ngomongnya begitu? Jangan dong. Makan nggak? Kalau kamu makan nggak habis, mama punya duit 10 miliar. Toh dia juga nggak ngerti kok kita ngomong begitu. Ayo aja, saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Ayo. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Coba kalau saya ngomong gini, Fauji, awas. Kalau Fauji main air, nanti kepleset. Bener lo anak saya kepleset. Kenapa jadi anak saya jadi tumbal? Akhirnya kepleset. Saya bawalah ke gotong ke tukang urut. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa bayar listriknya mahal. Kok ngomongnya begitu? Bener lo listriknya bayarnya mahal. Nah, kenapa nggak kita ungkapin dengan yang positif?
Dek, makan nggak dek? Kalau adek nggak makan, mama punya duit 10 miliar. Dek, makan nggak dek? Kalau adek nggak makan, dek makan nggak dek? Kalau adek nggak makan, pama punya mobil Pajero. Nah itu yang diomong yang positif. Yang dikeluarin negatif, yang ditarik positif. Kita kebanyakan ngeluarin negatif, tarik lagi negatif. Hasilnya negatif. Bisa? Bisa. Sekali lagi. Yang 3 bisa dipraktekin ya. Nggak ada yang sulit ya. Bisa Bisa, nggak Mbak? Pak Haji. Harus bisa. Bisa dong. Ya. Iya. Kalau lihat suami nggak enak, kita kalau ngomong takut berantem. Kenapa nggak kita batin aja? Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti liburan nanti umroh sekeluarga. Ngomong begitu. Jangan kita pas lihat dia mukanya nggak iya, terus kita bawaannya gregetan. Ya nggak bisa. Janganlah. Ada lagi pertanyaan? Mbaknya apa lagi? Enggak, Pak Haji. Bebas. Mbaknya apa lagi pertanyaan? Cukup. Kalau yang ditonton tuh apa? Yang pakai apa tuh? Kalau centang-centang gitu. Oh iya, nanti dikasih centong. Kasih centongnya 3. Uang bibitnya 3. Itu kalau aku apa sih namanya? Prinsipnya cuma satu, cuman pola pikir berusaha mengganti pola pikir. Kayak contohnya yang tadi saya bilang, kalau udah tahu di situ bakal nyakitin kita atau ada lobang, ya udah kita menghindar gitu. Jangan. Terima kasih. Kan kita belum tahu kalau di lubang itu ada berlian. Iya, makanya kan sekarang dirubah lagi pemikirannya. Ya udahlah, kalau semuanya ada yang bikin sebel kita, wow, dia tambah kekayaan kita dong. Setuju. Tapi ngomongnya harus emosinya harus spontan. Iya. Kalau nggak spontan nggak bisa. Kayak, sudah. Kalau kamu masih nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan benar jadi imam Masjidil